Usai cuitan soal mimpi satu gerbong dengan Jokowi dan Megawati, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyinggung soal cawe-cawe Jokowi di Pilpres lewat buku. Melalui buku yang ia tulis dengan judul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong, SBY menilai jika cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk kepentingan negara sah dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu, apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani membantah pandangan SBY dalam buku soal pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi ini berhubungan dengan cuitan SBY soal mimpi. Kamhar menyebut tulisan SBY soal cawe-cawe untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi pemimpin negara ketika SBY harus cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Menurutnya, buku SBY diterbitkan hanya untuk pembelajaran kader Demokrat. Jadi peluncuran buku ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mimpi yang dipresentasikan PSB beberapa waktu yang lalu, dan buku ini juga tidak berisi penghakiman terhadap Pak Jokowi, justru semata-mata sebagai pembelajaran bagi segenap kader untuk lebih jernih dan adil dalam menilai dan melihat situasi. Tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Susilo Bambang Yudhoyono kini menulis buku urusan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024. Menurut SBY, hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Lalu pertanyaannya, apa makna dari buku SBY? Lebih lengkapnya kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Nitya. Mas Adi, ini kalau kita mencoba menerjemahkan kata-kata khas SBY, bisakah kita melihat bahwa ini adalah sequel dari mimpi sekarang lewat buku? Ya, saya kira dua hal yang berbeda. Kalau tweet sebelumnya SBY itu menunjukkan harapan supaya ada islah politik, supaya ada rekonsiliasi politik antara ketiga presiden ya, SBY, Megawati Soekarno Putri, dan Jokowi. Dan itu difasilitasi oleh presiden terpilih di 2024 nanti. Nah, kalau soal buku cawe-cawe Jokowi, saya kira adalah satu hal yang ingin ditegaskan oleh SBY bahwa sebenarnya menjadi seorang presiden boleh saja cawe-cawe, tapi cawe-cawenya itu harus dalam konteks demokrasi, dalam konteks kebangsaan, dan tentu untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi SBY ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada Jokowi bahwa jadi presiden itu ya seperti SBY lah gitu ya. Bahwa jadi presiden itu cawe-cawenya cawe-cawe yang baik. Makanya Jokowi mencontohkan dulu ketika mencoba untuk mendamaikan antara dua institusi yang saling bersih tegang, antara cicak dan buaya, antara KPK dan polisi. Kan SBY menjelaskan secara gamblang dulu, khawatir ada orang menuduh SBY akan cawe-cawe. Tapi dengan penuh kehati-hatian, maka islah kedua lembaga yang bersih tegang itu bisa diselesaikan. Itu kan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh SBY. Yang ketiga, ini ciri khas SBY, statement-statement politiknya selalu bersayap. Satu sisi menyatakan Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi pada saat yang bersamaan SBY ini kan menggunakan logika publik, menggunakan pembicaraan-pembicaraan publik untuk mengkritik Jokowi. Contoh, SBY meyakini bahwa Jokowi tidak akan mungkin cawe-cawe tentang konfigurasi Pilpres 2024. Tapi pada saat yang bersamaan SBY mengatakan, tapi tidak benar kalau Jokowi kemudian menggunakan instrumen kekuasaan politiknya, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon tertentu dan menolak calon yang lain. Itu kan sebenarnya SBY ingin menegaskan, ingat loh Pak Jokowi bahwa tidak boleh menggunakan instrumen kekuasaan apapun dalam konteks mendukung capres tertentu di Pilpres. Itu artinya apa? SBY ini pintar sebenarnya untuk menyampaikan kepada publik bahwa Jokowi ini layak untuk diperhatikan, Jokowi ini layak untuk dipantau. Khawatir cawe-cawenya Jokowi ini abuse of power, menggunakan kekuasaan-kekuasaan
untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tidak untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ Tapi poinnya. berhenti hanya di situ ya, tidak kemudian khawatir karena kan Demokrat juga punya kepentingan, masih ingin kemudian Oh iya, iya, iya. mengusung kadernya, masih mengusung ketumnya nih untuk kemudian menjadi atau masuk kontestasi politik. Iya, tapi kan bagi pendukung Jokowi apa yang disampaikan oleh SBY ini kan bluffing gitu, bahwa seakan-akan SBY lah presiden paling top di negara ini, kan begitu. Ini kan terkesan bahwa SBY ingin ngajari Jokowi menjadi presiden yang baik itu seperti apa. Kalau mau cawe-cawe yang baik itu seperti apa. Padahal bagi pendukung Jokowi, SBY nggak begitu juga. Pasti ada cawe-cawe, pasti ada intervensi, Ya. dan tentu main mata juga dalam politik. Tapi Contohnya nada-nada di misalnya, dalam buku ini, Mas Adi, sorry saya potong, nada-nadanya ini cukup nggak untuk memberikan sinyal bahwa rekonsiliasinya ini terjadi antara, oke, Anda harus pilih antara Jokowi dengan SBY saja atau lebih jauh lagi nih SBY dengan PDIP? kalau membaca rata-rata secara umum tentu yang diinginkan adalah rekonsiliasi kelembagaan ya, antara Partai Demokrat dan PDIP. Hmm. Nah, kunci untuk mendamaikan dua partai ini tentu adalah islah politik yang terjadi antar elit, yaitu Megawati Soekarno Putri dan SBY. Jadi partai ini akan ngikut kemana arah ya islah politik yang kemudian akan dilakukan oleh elit PDIP. Dalam hal ini Megawati Soekarno Putri dan elit Partai Demokrat, SBY dalam konteks ini. Jadi partai itu sebenarnya adalah backbone sebenarnya, tapi juru kuncinya adalah SBY dan Megawati. Ini pemanasan gitu ya, di mana komunikasi politik antar keduanya ini baik-baik saja. Tapi ingat, kalau SBY selalu memberikan statement seakan-akan mau ngajarin Jokowi menjadi presiden yang baik, ada tendensi misalnya supaya Jokowi tidak cawe-cawe di 2024, ini bukan akan membuka pintu selebar-lebarnya islah politik, ini justru akan semakin membuat jarak dan barrier antara kedua partai ini akan islah ya secara nasional. Itu yang harus hati-hati ya. Tapi bisa aman untuk dikatakan bahwa keinginan SBY jelas rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Iya, karena buku SBY soal cawe-cawe ini kan secara tidak langsung SBY menggunakan logika publik, SBY menggunakan pembicaraan-pembicaraan publik untuk mengkritik Jokowi. Memang satu sisi SBY itu meyakini Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi ingat, SBY selalu mengatakan bahwa jangan sampai Jokowi itu menggunakan fasilitas negara, abuse of power, hanya untuk menggolkan kepentingan politik tertentu dan menolak kepentingan politik yang lain. Ini kan tentu tidak kondusif di tengah suasana ada keinginan perdamaian politik antara PDIP dengan Demokrat. Tentu ini tidak kondusif dalam konteks di mana SBY berharap ada pertemuan dengan Mega dan Jokowi dan bisa satu gerbong untuk melakukan islah secara politik, secara nasional. Oleh karena itu, kalau memang SBY berharap rekonsiliasi itu terjadi, maka kritik-kritik yang bisa mendiskreditkan, yang menyudutkan Jokowi, yang menyudutkan PDIP memang saat ini memang harus diredam ya. Tapi ada kalimat begini, Mas Adi, tak masalah kalau Jokowi tak suka sama Anies. Ini jadi arahnya kemana nih arah rekonsiliasi atau justru malah memperbesar jarak islah tadi? Iya kan sebenarnya SBY ini ingin mengungkapkan sisi dalam tanda kutip sesuatu yang selama ini memang menjadi konsumsi publik, bahwa misalnya Jokowi tidak suka Anies, Jokowi akan menentukan capres itu hanya akan 2 poros. Pada akhirnya yang bisa menentukan soal siapa yang boleh jadi capres dan cawapres itu adalah Jokowi, bukan yang lainnya. Ini kan sisi-sisi negatif yang tentu saja tidak kondusif, ya tidak konsolidatif untuk merajut bagaimana islah politik yang harus dibangun antara SBY dengan Mega, antara Demokrat dengan PDIP. Mestinya kalaupun toh ingin mengkritik lebih soft dan lebih kepada himbauan-himbauan untuk mengajak supaya kedua partai ini cepat melakukan rekonsiliasi, bukan yang lain. Oleh karena itu, bagi saya apa yang disampaikan dalam bukunya Cawe-Cawe Jokowi misalnya, ini akan memanaskan situasi sebenarnya, karena secara tidak langsung pernyataan SBY itu kan ingin menuding bahwa Jokowi di 2024 itu cawe-cawe. Kalau katakan saja tentu masih banyak kemungkinan yang terjadi ya, apalagi kalau misalnya nanti yang kita nantikan adalah pertemuan antara SBY dengan Megawati. Kalaulah kemudian benar arahnya ke rekonsiliasi, sejauh mana Anda melihat ini akan mengubah pemetaan nanti di 2024? Kalau rekonsiliasi antar partai terjadi, antara Megawati dengan SBY terjadi dalam konteks supaya tidak ada friksi, tidak ada konfrontasi, tidak ada sekat antara minyak dan air, saya kira tidak ada persoalan apapun. Yang menjadi problem itu kalau Demokrat
rekonsiliasi antara PDIP dengan Demokrat ini terjadi, dibarengi dengan Demokrat lompat pagar dari kubu perubahan bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, maka efeknya juga sangat jelas. Satu, PDIP akan semakin solid, akan semakin kuat karena didukung oleh poros besar, namanya poros Tikyas, Partai Demokrat dan ada SBY. Implikasi terburuknya adalah sangat mungkin Anies Baswedan itu akan wassalam, gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024 karena tidak mencukupi ambang batas presiden 20%. Baik. Oke, terima kasih Mas tadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas. Informasi lain kami